salah dong. Salah dong. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak dan Ibu, kita mulai ya. Terdengar suara saya Bapak Ibu? Oke. Sebelumnya saya mau memberi pantun terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Tolong dibantu ini jawab cakepnya. Gitu. Kayu jati dibawa ke bulian. Cakep. Cakep. Pergi pagi sampainya malam. Cakep. Selamat pagi hadirin sekalian. Cakep. Izinkan kami mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya kita dapat bersilaturahim, berinteraksi melalui tatap maya di webinar Sahabat Teknologi episode ke-8 yang kami beri nama Ikan Semah. Nah, ikan semah bukan ikan semah sembarang ikan semah, yaitu inovasi dan kolaborasi praktik baik pembelajaran Sarolangun dengan Merangin dan Sungai Penuh. Selamat datang kepada Bapak dan Ibu semuanya. Kami ucapkan yang sudah menyempatkan hadir pada pagi hari ini. Ke Angso Duo membeli ubi, dimasak, dibagi-bagi. Selamat datang di webinar ini, semoga bermanfaat dan bisa terus berkolaborasi. Cakep. Cakep. Baik, yang sama-sama kita hormati kepada Bapak Etri Edison, Esom, selaku Duta Teknologi Provinsi Jambi tahun 2020. Selamat pagi Bapak, terima kasih sudah menyempatkan hadir di room kami. Selamat pagi Bapak Ibu Kemudian sekalian. Kepada para narasumber hari ini, Ibu Era Elviasari dari SMA Negeri 4 Sarolangun, ada Bapak Kejora dari SMP Negeri 12 Sungai Penuh, dan sebenarnya ada satu lagi, ada Ibu Maya, Maya Anggraini dari SD Negeri 250, akan tetapi hari ini berhalangan hadir. Semoga dikarenakan qadarullah beliau masuk IGD pagi ini sehingga tidak bisa mengikuti webinar kali ini. Kita doakan bersama-sama semoga beliau diberikan kesehatan, pulih kembali sehingga bisa nanti mengikuti webinar selanjutnya. Baik, dan tak lupa pula yang saya banggakan, yang sama-sama kita banggakan, Bapak dan Ibu guru hebat yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di webinar kali ini. Semoga di webinar kali ini kita bisa mendapatkan limpahan rahmatnya, mendapat ilmu, dan bisa saling berbagi dan berkolaborasi. Untuk memulai acara kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan ta'awuz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Baik, bisa dibantu Ibu Era? Ya, bentar, lagi sedang. Apa kedengaran Bu Oka? Halo? Kedengaran Bu, coba belum mulai lagunya, belum musiknya belum. Ya.
yang kucinta. Indonesia Raya. Baik. Terima kasih kepada Bu Era yang sudah membantu. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama-sama doa yang akan dipimpin oleh Bapak Kejora. Kepada Bapak disilakan. Oke, terima kasih kepada host yang telah memberikan kesempatan untuk memimpin doa. Untuk mengawali kegiatan kita hari ini, semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing dengan menundukkan kepala. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Kita mengawali dengan doa kita pada hari ini agar kita berjalan dengan lancar. Saya kembalikan ke host. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih kepada Bapak Kejora yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Semoga webinar kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa suatu hambatan apapun. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Duta Teknologi Provinsi Jambi tahun 2020 pada Bapak Etri Edison, Eskom. Kami silakan. Oke, terima kasih Bu Oktaviani Dwi Putri. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mulai dengan pantun juga nih, barusan dibuat. Siap. Oke. Kita kasih apa Pak? Cakep. Cakep, Pak. Biar double cakepnya ya. Ikan semah, ikan tenggiri. Oh, Baik, cakep. digulai dan dikonsumsi pagi hari. Cakep. Niatkan berbenah sahabat teknologi untuk generasi Jambi lebih baik lagi. Masya Allah. Alhamdulillah pagi ini Bapak Ibu hebat, kita berjumpa kembali di dalam room ini. Semuanya pasti berkat rahmat Allah SWT dan berkat izinnya, berkat ininya kita dapat berkumpul dan insya Allah semua yang kita niatkan pagi ini akan diijabah olehnya. Salawat dan berserta salam selalu tercurahkan untuk Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga syafaatnya akan ada sama kita di akhir kelak. Bapak Ibu, rekan-rekan Duta Teknologi dan Bapak Ibu hebat seprovinsi Jambi, sekalian yang berbahagia pagi ini. Alhamdulillah ya, saya sangat excited, sangat bersemangat. Saya sudah prepare kurang lebih jam 9 tadi, berpikir pagi ini luar biasa. Ada lagi pengalaman saya di mana harus berada di 2 room dan nanti akan berada juga di satu event yang berbeda Bapak Ibu. Nah, pagi ini saya ingin memaparkan hal-hal kepada Bapak Ibu untuk menambah ranah kita terhadap dunia teknologi, dunia anak-anak kita saat ini. Ini saya akan share screen. Nah, sebelumnya saya berterima kasih nih untuk Bu Era Deviasari, Pak Kejora, Bu Oktaviani Dwi Putri, dan satu lagi Bu Maya ya, yang alhamdulillah pagi ini diberikan cobaan sakit. Pagi tadi dia udah WA saya, Pak gimana Pak? Apakah saya gagal ataukah saya lanjutkan atau gimana? Gitu. Yang namanya sakit tidak ada yang minta Bapak Ibu. Yang jelas dalam berproses yang kita nilai adalah prosesnya. Hasil ya pastinya Allah yang menentukan. Intinya
kita semua semangat untuk lebih maju dan berliterasi. Saya izin satu slide Bapak Ibu. Saya ingin menampilkan satu slide aja pagi ini. Ini sebagai pendamping saya dalam memberikan penguatan untuk kita semua dan terutama diri saya. Sekiranya ini bisa kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan ya? Kelihatan ya Bapak Ibu ya, Alhamdulillah. Nah, saya membuka slide ini ya. Slide ini adalah slide generasi, di mana kita bisa refleksi dari satu slide ini, dari satu tag ini, ataupun satu gambar ini. Nah, sekarang saya tanyakan nih, Bapak Ibu boleh chat nanti di kolom chat. Ada nggak di sini yang masih berada generasi baby boomers ya? Orang-orang yang kelahiran 1946 sampai 1964. Ada nggak kira-kira? Nggak ada sepertinya ya. Nah, yang kedua di generasi X. Nah, generasi X ini kelahiran tahun berapa Pak Ibu ini? 1965 sampai 1976. Siapa yang di sini? Ada nggak? Boleh kolom chatnya mungkin dibanjiri kalau memang ada. Oh, nggak ada semua ya. Nah, kalau ini mudah-mudahan ada ini di generasi ya, generasi milenial. Siapa? Silakan chat Bapak Ibu yang berada di generasi milenial. Siapa ini? Generasi Y. Saya. Karena banyak yang bilang generasi milenial. Padahal adalah generasi yang kelahiran tahun berapa Bapak Ibu? 1977 sampai 1994. Ada nggak di sini? Saya nggak masuk. Nggak ada juga. Apakah Ada saya di sini. Ada, Pak. Silakan chat di Ada. saya gitu di kolom chatnya. Saya. Silakan. Boleh. Nah, Pak Kejora ini sama seperti saya, sama-sama generasi X Milenial. ya. Milenial tuh Y Bapak Ibu ya. Iya. Nah, alhamdulillah. Bu Era apalagi kurang lebih satu letting juga sama saya usianya. Nah, di generasi Z, Gen Z ini ya silakan nih paling Bu Okta nih termasuk Gen Z kayaknya ini. Ya. Masih bersemangat. Iya. Oke, banyak mungkin di generasi Z. Kalau generasi Alpha kemungkinan nggak ada ya. Atau ada nih yang generasi Alpha nih, baru lahir tahun 2011 kemarin. 2025. Ada. Usianya baru 13 tahun, belum ada ya? Oke, alhamdulillah ya, Pak Sahari ya, generasi Z ya. Nah, ini refleksi kita Bapak Ibu. Apa yang kita bisa dapatkan dari gambaran ini? Kita sebenarnya sekarang berada dalam lintas generasi. Nah, kita berada di lintas generasi. Dan kita pun sebagai tenaga pengajar berada di lintas generasi. Ya, percayalah Bapak Ibu yang generasi Y atau generasi milenial itu gurunya berada di generasi baby boomers. Ya. Ibu Okta atau Bapak Ibu yang lain di generasi Z atau Gen Z itu gurunya paling muda tuh di generasi Y atau generasi milenial. Tapi rata-rata tuh di generasi X. Nah, generasi-generasi ini mewariskan budaya Bapak Ibu. Kalau di generasi baby boomers, budayanya masih kental. Budaya apa? Budaya bekas-bekas zaman penjajahan dulu. Jadi ceritanya kalau guru di generasi baby boomers terus menceritakan tentang kondisi Indonesia yang perang, yang masih ada Belandanya, yang masih ada Jepangnya, dan berbeda ya pada saat diceritakan itu dengan guru sejarah sekarang yang menceritakan cerita tentang perang tersebut. Karena apa? Lebih relate di zaman generasi baby boomers dan generasi X. Jadi kita ingat Bapak Ibu waktu kita SD dulu atau SMP dulu, kalau sampai kita melihat cerita-cerita sejarah itu kita berdetak hati kita ya Bapak Ibu ya. Aduh ya Allah luar biasa nih pahlawan itu mengorbankan dan sebagainya. Dengan cerita-cerita guru kita yang memang benar-benar relate dengan kejadian itu. Begitu juga di generasi X. Generasi X kalau kita di generasi milenial kebanyakan kita tuh takut dengan menonton film J30 SPKI, cerita pemberontakan. Karena itu hampir berdekatan dengan guru-guru kita di tahun 1965, sampai 1970-an Bapak Ibu. Nah, begitu juga di generasi Y dan seterusnya. Cuman yang berbeda adalah cerita itu makin lama makin luntur dalam tanda petik, makin tidak relate pada saat saya menjelaskan atau yang guru Gen Z menjelaskan tentang perang. Kenapa?
Karena siswa itu mengatakan bahwasanya ibu kan nggak berada di generasi itu, ibu kan tidak berada di kejadian itu, tapi sepertinya ibu ini hanya menceritakan sejarah aja sama kami gitu. Berbeda dengan guru-guru kita zaman dulu, Bapak Ibu. Nah, dengan refleksi itu kita mengambil beberapa hal, Bapak Ibu, kita dapat kaji. Yang pertama yang kita kaji adalah generasi-generasi ini membutuhkan bukti nyata dari apa yang kita sampaikan. Mungkin orang tua kita kalau menceritakan tentang kakek kita nggak perlu bukti nyata karena dekat dan kita kenal dengan kakek kita. Tapi cucu kita yang akan datang atau mungkin cicit kita ya itu akan bertanya mana fotonya, mana videonya, mana cerita-cerita ibu zaman dulu dan sebagainya. Itulah harus terasik Bapak Ibu. Nah, harus ada pembuktian. Jadi maknanya apa? Guru saat ini yang dimana kita berusaha mengajarkan anak di generasi Z atau mungkin anak di generasi Alpha, pada saat kita hanya bercerita dengan menggunakan spidol, apa yang terjadi Bapak Ibu? Anak tersebut akan berpikir, ibu ini cuma cerita doang, masa ya pakai spidol? Walaupun ada buku atau ada buku cetak, mereka masih ngambang Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka berbeda generasi sama kita. Dan itulah fungsi salah satu fungsi dari kita memiliki literasi TIK dan fungsi kita menggunakan pembelajaran berbasis TIK. Kita bisa menampilkan video perang zaman dulu, kita bisa menampilkan foto-foto zaman dulu dan lain sebagainya di dalam pembelajaran berbasis TIK. Bapak Ibu. Yang kedua adalah yang kita dapat ambil dari slide ini Bapak Ibu. Seandainya nih kita udah tahu nih kita berada di lintas generasi, tapi cara kita menjelaskan diferensiasi pembelajaran kita masih dengan menggunakan cara guru kita dahulu, apakah itu relate dengan kondisi saat ini? Apakah itu sama? Apakah anak-anak bakal bertanya, Bu, kami udah berada di zaman layar yang bisa digeser-geser loh. Kok Ibu menjelaskan masih dengan cara lama? Cuman anak tidak mampu menyampaikan itu Bapak Ibu. Tapi percayalah, anak-anak kita merasakan berada di dunia lain pada saat masuk ke dalam kelas. Maksudnya gimana? Di dalam kelas dia merasakan dunia yang tidak ada digitalisasinya. Tidak ada listriknya, tidak ada akses internetnya, tidak ada foto gambar mereka diajak oleh gurunya berada di zamannya baby boomers, generasi X atau mungkin generasi Y Bapak Ibu. Gimana pada saat itu semangat kita luar biasa mau terpacu untuk belajar hanya dengan satu modul dan kita pinjam-pinjam sama teman. Tapi percayalah di generasinya Bu Okta nggak mungkin Bu Okta akan semangat hanya dengan menggunakan spidol atau dengan konsep-konsep dulu pakai lampu minyak tanah kita belajar, nggak mungkin Bapak Ibu. Apalagi dengan anak-anak kita di generasi Alpha. Nah, dari 2 atau 3 poin itu Bapak Ibu jelas bahasanya kegiatan webinar kita hari ini insya Allah akan bermakna lebih. Apa yang kita dapatkan dari sebuah webinar Bapak Ibu? Yaitu semangat berkolaborasi, semangat berbagi, semangat kita untuk terus tumbuh menjadi seorang guru yang benar-benar diharapkan oleh siswa kita. Ingat, kita berada di kelas, berada di sekolah itu bukan menciptakan anak yang siap besok pagi, lusa, atau minggu depan menghadapi dunia ini. Yang kita siapkan adalah anak-anak yang siap nanti berperang, bergerilya, mengadu otak, mengadu kemampuan di 10-20 tahun yang akan datang Bapak Ibu. Dan dengan cara-cara konsep-konsep lama dulu dalam menjelaskan, memaparkan materi itu tidak relevan dan tidak relate lagi kepada anak-anak kita saat ini. Mungkin kita punya segudang ilmu di otak kita Bapak Ibu. Banyak ilmu kita, banyak pengalaman kita. Tapi ingat, kita harus punya wadah cara untuk menyampaikannya ke anak. Sehebat apapun busur Bapak Ibu, sekuat apapun busur terbuat dari apapun. Tapi kalau anak panahnya tidak tepat, maka tidak akan bisa juga melesat dan pas di dalam targetnya Bapak Ibu. Sebagus apapun anak panah dan busur tersebut, tapi kalau kita tidak punya strategi dalam menembak anak panah tersebut dengan busur tersebut, juga tidak bisa Bapak Ibu. Makanya guru butuh terus update, terus berliterasi, dan terus melakukan peningkatan diri, terutama di sisi kita sebagai orang yang tahu saat ini kita berada full di generasi Alpha, di mana saat ini literasi itu udah digital Bapak Ibu. Tidak ada lagi guru-guru yang mau mengambil buku untuk mencari literasinya. Kita lebih suka di handphone. Anak-anak gitu juga. Jadi ranahnya harus ditingkatkan lagi. Jangan sampai kita hanya berpikir
Nah ini materinya hafal, besok ujian. Jangan lagi seperti itu Bapak Ibu. Kita usahakan meningkatkan kompetensi tersebut sehingga anak bakal tahu nanti ilmu yang dia kasih atau yang kita kasih di dalam kelas itu untuk apa. Insya Allah anak tersebut bakal bisa menyerapnya dan bakal bisa tahu nih, oh ini untuk pembelajaran nanti. Oh kalau seandainya saya belajar tentang alam, saya bisa menjadi seorang peneliti nanti atau mungkin seorang yang bekerja di lingkungan hidup. Oh kalau saya belajar antariksa, saya bisa menjadi pilot kalau zaman kita dulu. Atau mungkin paling banternya kita bisa berada di tempat-tempat pekerjaan yang berhubungan dengan astronomi dan sebagainya. Itu saja pagi ini, mudah-mudahan semangat terus Bapak Ibu berkolaborasi dan berbagi. Berbagi itu nggak perlu banyak orang Bapak Ibu, satu cukup ya kan. Yang penting apa yang kita bagikan bermanfaat dan memang benar-benar dilaksanakan. Tapi kalau seandainya berbagi itu bisa langsung seperti alhamdulillah room kita yang gede ini, ya teruslah berbagi Bapak Ibu. Siapapun kita, yang pastinya kita semua adalah seorang guru. Walaupun kita tidak punya embel-embel apapun di belakang nama kita, atau mungkin kita mendapatkan penghargaan piala dan sebagainya, itu tidak menjadi alasan kita untuk berhenti berbagi Bapak Ibu. Jadi saya sangat bersemangat bertemu dengan guru-guru hebat, guru-guru muda-muda, dan guru-guru yang mau berbagi dan berkolaborasi. Selamat buat rekan-rekan yang berada di di sahabat teknologi yang mudah-mudahan tahu di dalam room ini akan menjadi rekan saya juga nanti. Tapi tentunya Bapak Ibu sahabat teknologi itu adalah rekan duta dan juga rekan BLPT Pusdati Pusat, karena nama Bapak Ibu sudah berada di sana dan insya Allah akan berada di database itu semua, dari database BLPT, dan insya Allah event apapun nanti Bapak Ibu akan terlibat di dalamnya. Terus saya semangat. Mudah-mudahan hari ini menjadi salah satu pijakan kita untuk melompat lebih jauh nanti selain pijakan-pijakan yang Bapak Ibu dapatkan selama ini di tempat yang berbeda. Itu saja, kurang lebih mohon maaf sekali lagi jika ada penyampaian saya yang terkesan menggurui atau mungkin terkesan menasihati. Ini lebih kepada kita mengingat barang-barang dan terutama untuk diri saya sendiri. Saja saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, penyampaiannya yang sangat luar biasa dari Bapak Etri Edison selaku Duta Teknologi Provinsi Jambi tahun 2020 yang kembali mengingatkan kita, merefleksikan lagi untuk diri-diri kita menjadi seorang guru itu harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Karena mau sebagus apapun busur dan anak panah yang kita gunakan, akan tetapi kalau misalnya tidak tepat dalam mengaplikasikan strateginya, maka tidak akan bisa mendapatkan yang dimau. Gitu. Baik, terima kasih Pak Etri. Karena Pak Etrinya mau ke room sebelah, jadi boleh kita mengambil dokumentasi terlebih dahulu Bapak dan Ibu untuk kita ambil foto. Boleh yang bisa open cam? Boleh kita open cam sebentar? Kita ambil dokumentasi. Boleh dibantu Bu Era atau Pak Kejora? Silakan Bapak dan Ibu open cam. Bapak dan Ibu kita dokumentasi sebentar. Alhamdulillah sudah ada 21 orang di room ini. Iya, alhamdulillah. Oke, kita coba. 1, 2, 3. Oke. Sudah, Ibu, Bapak? Oke, Sudah. Baik, kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Terima kasih pada Pak Etri sekali lagi sudah membersamai kami. Selanjutnya mari kita dengarkan presentasi dari para narasumber kita yang nantinya akan dilakukan secara estafet, mulai dari saya sendiri nantinya, kemudian dilanjutkan oleh Ibu Era, dan yang terakhir oleh Pak Kejora. Dikarenakan Bu Maya hari ini tidak bisa hadir, karena memang sedang tidak sedang dalam keadaan sakit, tadi pagi masuk IGD. Baik, saya izin share screen ya Bapak Ibu.
Sudah terlihat Bapak dan Ibu? Halo Bapak dan Ibu? Apa sudah Sudah Bu, terlihat? sudah Bu. Sudah Bu. Alhamdulillah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin kepada Bapak dan Ibu untuk menyampaikan diseminasi saya mengenai inovasi pembelajaran kolaboratif berbasis TAIKA pada model Discovery Inquiry Learning. Baik, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu karena katanya tak kenal maka kita kenalan. Baik, nama saya adalah Octaviani Dwi Putri. Saya juga seorang guru sama seperti Bapak dan Ibu semuanya di salah satu instansi yang bernama SMP IT Permata Hati Merangin. Baik, moto hidup saya yaitu when there is a will, there is a way. Yaitu di mana ada jalan, di mana ada kemauan, insya Allah di sana ada jalan. Saya di sini selaku salah satu sahabat teknologi Provinsi Jambi tahun 2023 yang hari ini mendapat tugas untuk berbagi dan berkolaborasi kepada Bapak dan Ibu. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya nih kepada Bapak dan Ibu semuanya. Mengapa sih kita harus berinovasi? Boleh nih kepada Bapak dan Ibu tanggapannya. Minta dong satu orang. Boleh? Oke, langsung saja. Mengapa kita sebagai guru harus berinovasi? Nah, kita sudah mendengarkan tadi refleksi dari ajakan refleksi dari Pak Etri Edison tadi bahwasanya kita seorang guru harus bisa memberikan sesuai yang peserta didik butuhkan. Oleh sebab itu, di sini kita sebagai guru harus bisa terus mengupgrade diri kita untuk memberikan pembelajaran yang memang sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, mengapa kita harus berinovasi selaku guru? Ada dua alasannya, yaitu yang pertama karena memang dunia telah berubah dan akan terus berubah. Sebagaimana yang kita ingat bahwa dulu saat kita masih sekolah, mungkin kita bisa menganggap bahwa guru adalah orang yang paling tahu, guru adalah sumber belajar yang utama. Nah, Maaf lain Bu Okta, halnya, maaf Bu Okta, share screen-nya nggak kelihatan Bu. oh, maaf. Oh iya, sebentar Bu.
Yang tadi, Bu, yang tadi. Nah, oke. Oke, Bu. Oke. Nah, ya baik Bu. Kita lanjutkan lagi. Kenapa pentingnya inovasi pembelajaran bagi seorang guru? Maka karena dunia ini telah berubah dan akan terus berubah. Jadi memang kalau misalnya kita ingat-ingat lagi saat kita sekolah, kita menganggap bahwa guru adalah sumber belajar yang utama, guru adalah yang paling tahu. Akan tetapi saat ini ketika kita sudah menjadi seorang guru, peserta didik saat ini sudah tidak lagi menganggap bahwa guru adalah yang paling tahu. Akan tetapi guru bisa mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya melalui satu genggaman saja. Nah, oleh sebab itu, karena kemajuan teknologi, maka kita sebagai guru harus terus berinovasi untuk bisa mengembangkan pembelajaran sesuai yang memang peserta didik butuhkan. Nah, karena kita memang benar-benar sama-sama membutuhkannya. Jadi, siswa menginginkan pembelajaran yang memang sesuai dengan zamannya. Selanjutnya, di sini saya melakukan inovasi pembelajaran menggunakan model pembelajaran Discovery Inquiry, yaitu pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, di mana peserta didik bisa aktif terlibat dalam proses eksplorasi, penemuan, bahkan penyelidikan untuk membangun pemahaman mereka sendiri tentang suatu konsep atau topik. Nah, sehingga di sini model ini bisa kita gunakan lalu kita adopsi untuk pembelajaran saat ini. Karena memang kalau di kelas itu peserta didik ingin berperan aktif dalam pembelajaran, bukan hanya sebagai pendengar, akan tetapi merekalah yang bereksplorasi, merekalah yang belajar, kita sebagai guru hanya untuk memfasilitasi bagaimana mereka bisa bereksplorasi dan membangun pemahamannya. Selanjutnya, kita lihat bahwa model pembelajaran Discovery Inquiry ini ada beberapa sintaks atau langkah. Yang pertama yaitu menimbulkan pertanyaan. Nah, menimbulkan pertanyaan ini maksudnya adalah bagaimana seorang guru itu bisa membangkitkan minat peserta didik untuk melakukan penyelidikan. Bisa kita memberikan sebuah gambar atau video, atau bisa juga kita melakukan atau memberi pertanyaan pemantik untuk memantik rasa keingintahuan peserta didik. Nah, selanjutnya ada juga eksplorasi. Eksplorasi ini adalah siswa melakukan observasi, bisa itu eksperimen, mengumpulkan data melalui berbagai informasi, bisa melalui buku atau internet. Kemudian penemuan. Nah, dari eksplorasi yang peserta didik lakukan tadinya akan dihasilkan informasi-informasi baru yang nantinya mereka akan berkembang menjadi informasi atau temuan-temuan yang akan menjadi sebuah pemahaman baru. Karena mereka akan menghubungkan antara informasi yang mereka punya dengan informasi yang baru, lalu dijadikan pemahaman baru. Kemudian ada langkah keempat yaitu refleksi, yaitu mereka mengidentifikasi kesulitan dari apa yang mereka dapatkan, mempertanyakan apa yang mereka peroleh, dan memeriksa gagasan mereka, serta menyimpulkan hasil dari proses penelitian yang mereka lakukan. Nah, yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Peserta didik belajar berbagi hasil penelitian dan pemahaman mereka kepada guru atau teman-teman sekelas melalui presentasi atau bisa juga dengan laporan tertulis. Nah, model ini bisa kita bantu dengan menerapkan model ini bisa kita bantu dengan memanfaatkan platform-platform digital yang memang sudah ada didesain untuk pembelajaran saat ini, untuk memudahkan kita para guru dalam memfasilitasi proses pembelajaran. Nah, di sini ada salah satunya yaitu Canva. Saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu di sini sudah sangat familiar dengan yang namanya Canva. Karena memang Canva ini sudah terintegrasi dengan akun Belajar ID kita, sehingga kita bisa mengaksesnya secara gratis dengan Canva for Education. Nah, Canva ini adalah platform digital yang digunakan untuk pembuatan desain grafis dan konten publikasi, yang di dalamnya banyak template-template sehingga kita bisa gunakan dengan sangat mudah. Selanjutnya, saya juga menggunakan Mentimeter untuk menarik perhatian anak-anak dan meningkatkan
rasa ingin tahu, meningkatkan rasa ingin belajar anak-anak agar pembelajaran menjadi lebih menarik, menyenangkan dan lebih interaktif. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Mentimeter ini ada tipe-tipenya. Kita bisa gunakan word cloud, kita bisa gunakan polling, atau kalau misalnya kita ingin siswa melakukan tanya jawab, bisa kita berikan Q&A, atau kita bisa juga untuk menyimpulkan pembelajaran bisa kita gunakan Mentimeter. Sehingga metode yang kita gunakan itu bisa bervariasi. Nah, kemudian ada juga saya menggunakan Quizzes yang merupakan web tools untuk assessment. Saya gunakan dalam asesmen formatif dalam pembelajaran yang saya lakukan. Nah, di sini Quizzes yang kita ketahui itu tampilannya sangat menarik sehingga peserta didik pun seru gitu dalam menggunakan Quizzes ini. Serasa tidak sedang dalam keadaan tes gitu. Padahal dalam keadaan asesmen, mereka tetap enjoy dan happy dalam melakukan proses asesmen. Kemudian yang terakhir, saya juga memanfaatkan platform digital, yaitu Jamboard yang digunakan untuk bisa kita gunakan untuk menulis materi, menambah gambar, dan informasi lainnya. Nah, ini jadi banyak sekali platform-platform digital yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran agar lebih menarik dan interaktif. Akan tetapi Bapak dan Ibu perlu kita pertimbangkan lagi yang platform yang kita gunakan harus disesuaikan dengan kondisi sekolah kita dan kebutuhan peserta didik. Karena bukan seberapa canggih suatu teknologi, akan tetapi sejauh mana manfaat yang bisa kita peroleh dari ketika kita menggunakan platform tersebut. Nah, baik Bapak Ibu, mari kita menguatkan ekosistem digital pendidikan dengan berkarya dan berbagi untuk mewujudkan merdeka belajar. Nah, selanjutnya saya ingin menampilkan video dalam saya menerapkan beberapa platform tadi, Bapak dan Ibu. Kelihatan Bapak dan Ibu? Oke, kelihatan Bu, kelihatan. Kelihatan. Ini kemarin Pak. Nah, ini ketika siswa mau mengakses Mentimeter dan menanyakan keadaan mereka ketika di waktu libur. Saya ingin Jadi balik. Langsung balik ya. Waduh, ini tempel pulang nih lawan ya.
Iya, sidik jari. Nah, kasih kondisi kedua untuk instruksi selanjutnya. Ambil foto, baru gua ambil foto. Itu yang jelas enggak? Berarti jangan dikasih dulu. Samping. Kalau ini lebih sendiri. Enggak, saya masuk. Mana Pak udah buka Pak? Boleh lah. Jelas pikiran dia. Ya, ya. Kamu kan cuma ngikut. Ya kalau Jangan lagi paksa, ya itu dah. Cuman aksen, fakta integritas, Oke. Itu tadi video dalam mengaplikasikan atau memanfaatkan platform teknologi dalam pembelajaran yang sudah saya lakukan. Terima kasih Bapak dan Ibu atas waktunya. Selanjutnya mari kita dengarkan penyampaian dari narasumber yang kedua, yaitu Ibu Era Delviasari dari SMA Negeri 4 Sarolangun. Kepada Ibu dipersilahkan. Terima kasih Bu Okta. Apakah suara saya kedengaran, Bu? Jelas. Kedengaran, Bu. Kedengaran, Jelas. Kedengaran, iya. Terima kasih Bu Okta, keren sekali tadi ya Bu. Jadi satu yang bisa saya highlight di sini adalah media tidak perlu secanggih apapun, tapi bisa menyampaikan pesan atau mendeliver apa yang kita inginkan kepada siswa kita. Gitu. Baik, terima kasih Bu Okta. Di sini saya punya pantun Bapak dan Ibu. Jadi saya buka dengan pantun dulu ya. Oke, si Mamat membeli tomat, kantongnya dipegang dengan erat.
Selamat pagi Bapak dan Ibu guru hebat. Semoga kita tetap semangat. Masya Allah. Cakep. Cakep. Baik, mudah-mudahan Bapak dan Ibu konsisten nanti ya sampai terakhir. Kira-kira waktunya sampai jam berapa, Bu Okta? Sampai jam 11, Ibu. Sampai jam Oke. 11. Nah, baik. Saya izin share screen dulu. Apakah terlihat Bu Okta? Belum, Bu, belum. Belum, Bu. Oke, sudah terlihat Bu Okta? Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah. Oh, sudah. Oke, baik. Baik, Bapak dan Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini adalah salah satu dari 3 orang di sini ya, kelompok ikan sema, sahabat teknologi dari Provinsi Jambi tahun 2023. Nama saya Era Delviasari, saya adalah guru geografi dari SMA Negeri 4 Sarolangun. Dan jika Bapak dan Ibu ingin berhubungan lebih lanjut dengan saya, silakan ini Pak Bu kontak, ini Facebook saya, kemudian Instagram dan blog saya. Silakan berkunjung Pak Bu. Baik, langsung saja gitu ya. Jadi inovasi pembelajaran yang sudah saya terapkan di kelas ya bersama siswa yang saya beri judulnya yaitu inovasi pembelajaran model PJBL atau Project Based Learning berbasis TIK. Dan ini saya beri judul metadata. Nah, kalau Bapak dan Ibu berpikiran metadata itu bukan sebuah data yang besar atau big data, itu bukan, tapi ini adalah sebuah akronim gitu ya. Artinya merancang kota dengan teknologi digital. Jadi karena saya guru geografi, ada materi tentang interaksi desa dan kota. Nah, di sana ada subbagian mengenai kota. Nah, saya ambil di situ untuk merancang kota. Baik, next. Oke. Inovasi ini dimulai dari start gitu dulu ya, start Pak Bu. Jadi situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Jadi situasi yang saya hadapi di sekolah itu, terutama di kelas gitu ya, kurangnya minat, motivasi, kemudian keterlibatan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Terutama ketika misalnya kita mengadakan pembelajaran secara berkelompok gitu ya, berkelompok misalnya satu kelompok itu kita bagi 5 orang. Nah, yang bekerja itu hanya 2, 3, orangnya itu aja gitu. Jadi yang lainnya, yang 2 ini hanya numpang nama lah istilahnya, tidak terlibat. Nah, terus kurangnya kompetensi peserta didik menggunakan perangkat IT. Nah, mereka akrab dengan yang namanya gadget karena itu sehari-hari mereka selalu tidak bisa lepas dari yang namanya gadget. Tapi untuk laptop sama komputer ini hal yang baru bagi mereka gitu. Jadi di sini saya harus memulai mengajari dari awal gitu bagaimana menghidupkan, mematikan, menyimpan data dan sebagainya. Nah, tantangan apa yang saya dapatkan di sini gitu ya. Peserta didik itu aktif menggunakan gadget tapi di luar konteks pembelajaran gitu. Di luar konteks. Jadi mereka ingin melihat hal-hal yang di luar pembelajaran. Terus untuk mempelajari laptop atau komputer ini merupakan hal yang baru bagi mereka dan butuh waktu untuk beradaptasi. Jadi nggak sekali ajar mereka langsung bisa, tidak. Ini juga bertahap, Pak Bu ya. Kemudian aksinya apa? Aksinya saya membuat suatu pembelajaran inovatif yang namanya PJBL berbasis TIK pada mata pelajaran geografi dengan memberikan berbagai media pembelajaran yang bervariasi gitu untuk setiap tahap kegiatan pembelajaran. Terus refleksi apa yang saya dapatkan dari kegiatan ini, jadi semua peserta didik itu antusias ternyata dan terlibat secara aktif
untuk mengikuti proses pembelajaran. Dan mereka senang dengan menggunakan metode yang menggunakan IT dan mereka pengen mempelajari IT itu secara lebih lanjut gitu. Itu yang saya katakan. Baik, oke kita mulai saja. Ini dia namanya merancang kota dengan teknologi digital. Terus lokasi di SMA Negeri 4 Sarolangun, sekolah saya ya Pak Bu ya. Terus lingkup pendidikan SMA dan tujuannya ini untuk meningkatkan minat, kolaborasi dan keterlibatan peserta didik. Baik, untuk langkah pembelajaran atau skenario pembelajarannya seperti ini Pak Bu, mulai dari pembukaan, terus ice breaking, memberikan pertanyaan pemantik, terus membagikan kelompok ya Pak Bu. Kemudian, nah kegiatan utamanya ada di sini Pak Bu, pengerjaan proyek pada kelompok masing-masing. Terus diskusi antar kelompok, kemudian kita melaksanakan asesmen, refleksi kegiatan pembelajaran, kemudian penutup. Nah, gambarannya seperti ini. Pertama, kita pembukaan dulu ya Pak Bu, seperti biasa gitu, pembukaan dulu, doa, kemudian menanyakan kabar kepada siswa, apakah mereka dalam keadaan sehat atau mereka bahagia. Nah, itu yang terpenting Pak Bu. Yang terpenting adalah siswa kita itu sehat dan bahagia. Terus yang kedua, kita melakukan ice breaking. Nah, ice breaking ini untuk memfokuskan perhatian siswa. Jadi pada hari itu saya mengadakan ice breaking-nya seperti ini. Melanjutkan kata. Jadi misalnya saya sebutkan gitu ya, kota. Silakan Anissa lanjutkan. Kota, tarik apa sampai nanti terakhir. Bagi siswa, kan ada siswa itu yang kadang-kadang buyar, konsentrasinya tidak nyambung. Nah, jadi kita harus kembalikan fokus mereka dulu gitu. Terus yang ketiga, nah di sini saya memberikan pertanyaan pemantik. Saya coba dengan memberikan pertanyaan pemantik secara terbuka dan meminta pendapat siswa. Tapi mereka malu nih Pak Bu, mereka malu untuk mengemukakan pendapat mereka. Jadi di sini ada 2 pertanyaan pemantik. Yang pertama, mengapa kita harus merancang kota? Nah, yang kedua, komponen-komponen apa saja yang harus ada dalam sebuah kota? Karena mereka malu, jadi di sini agar semua siswa terlibat gitu Pak Bu ya. Jadi inti tadi agar semua siswa terlibat, jadi saya memberikan aplikasi yang namanya Mentimeter. Nah, di sini kelihatan tuh Pak Bu. Apa aja yang ada di kota, ada tata bangunan, gedung, ruang terbuka, transportasi dan sebagainya. Nah, seperti itu Pak Bu. Terus saya mengadakan pembagian kelompok. Nah, pembagian kelompok ini saya menggunakan aplikasi Random Team Generator. Nah, di sini absen atau presensi siswanya bisa di-copy, kemudian bisa dibagi secara acak gitu. Nah, terbagilah ada 3 kelompok di sini. Yang pertama, kelompok kota yang dekat dengan pantai. Yang kedua adalah kelompok kota yang di pertengahannya ada sungai gitu. Nah, kelompok yang ketiga adalah kelompok kota yang dekat dengan pegunungan. Jadi di komponen-komponen tersebut itu mereka berusaha untuk menyusun kira-kira pabrik itu di mana gitu ya, perumahan itu di mana, sekolah itu di mana. Nah, ini berlanjut ke kegiatan utamanya di sini. Nah, ini pekerjaan proyek pada kelompok masing-masing. Nah, di sini saya menggunakan 2 platform atau aplikasi. Yang pertama adalah Google Slide, yang kedua adalah Canva for Education. Nah, sebelumnya di sini saya ingin memastikan dulu nih Pak Bu, ingin memastikan dulu bahwa siswa saya itu semua sudah mengaktifkan akun belajar ID. Karena gini, kalau di akun belajar ID itu langsung tergabung di sekolah masing-masing ya. Kalau di Canva, kalau Bapak dan Ibu sudah pernah menggunakan Canva. Kemudian kalau di Google Slide itu di drive-nya itu bisa menyimpan 25 GB Pak Bu. Jadi rugi sekali gitu ya. Rasanya ketika kita diberikan fasilitas atau akun oleh pemerintah tapi tidak dioptimalkan secara baik gitu. Nah, ini saya kembali ke sini. Elemen-elemennya ini kayak rumah gitu ya, gedung, hutan kota, kemudian pabrik. Itu saya ambil di Canva semuanya. Kemudian saya pindahkan ke Google Slide. Kenapa Google Slide? Di sini karena kita bisa memantau nih Pak Bu, memantau siswa kita yang masuk ke dalam link tersebut gitu. Contoh gini ya, ini kota yang berada di dekat sungai. Nah, siapa aja yang masuk ke dalam ini kita tahu nih, siapa yang mengedit, siapa yang berkontribusi gitu. Jadi kalau ketika siswa itu kerjanya berkelompok, mereka nggak usah duduknya deket-deketan gitu, nggak. Mereka bisa komunikasi secara chat gitu, kolom komentar gitu.
Nah, itu proyeknya. Kemudian, nah asesmen, pada hari itu saya menggunakan Kahoot nih Pak Bu. Tapi saya nggak monoton juga ya Pak Bu ya. Kadang-kadang saya pakai Quizzes, kadang-kadang saya pakai Google Form gitu. Tergantung situasi lah. Jadi tidak melulu Kahoot aja enggak gitu. Jadi untuk memberikan variasi dalam metode pembelajaran. Baik, kemudian, nah ini terakhir sebelum penutup kita melakukan refleksi. Saya minta 1 orang gitu untuk memberikan refleksinya secara terbuka. Kemudian yang lain karena waktu juga ya Pak Bu ya, saya memberikan sama-sama kayak Bu Okta tadi Jamboard. Jadi kalau di Jamboard ini silakan, oh bagaimana pendapat Ananda mengenai kegiatan pembelajaran hari ini? Macam-macam tuh jawabannya. Nah, di sini kita bisa ngambil kesimpulan nih, oh kira-kira pembelajaran kita ini berhasil atau tidak, ada yang perlu dievaluasi atau direvisi atau tidak gitu Pak Bu. Terus, oke, karena ini project ya Pak Bu ya, jadi peserta didik dapat melanjutkan diskusi di rumah karena mereka bisa berkomunikasi lewat gadget mereka tadi. Kemudian untuk laporan ini saya bebaskan karena diferensiasi produk ya Pak Bu ya, boleh melalui presentasi, boleh melalui video, kemudian boleh melalui infografis atau sebagainya gitu. Terus, penutup dan doa gitu ya. Nah, saya punya 1 quote Pak Bu ya. Jadi gini, kita harus menggunakan teknologi yang bisa membuat siswa itu terlibat gitu. Karena ketika siswa itu terlibat dan mereka tertarik ya, nah disitulah pembelajaran itu terjadi. Begitu saja dari saya Bu Okta, mudah-mudahan bermanfaat. Saya juga mohon masukan dari Bapak dan Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, penyampaian yang sangat luar biasa dari Bu Era Delvia Sari yang sudah berbagi kepada kami untuk inovasi metadatanya gitu. Masya Allah, karena saya sudah menggunakan Google Slide tadi untuk bisa anak-anak berkolaborasi membentuk suatu kota yang memang sesuai kelompoknya masing-masing tadi. Luar biasa Ibu Delvia. Oke, selanjutnya mari kita dengarkan narasumber yang ketiga, yaitu Bapak Kejora dari SMP Negeri 12. Kepada Bapak Kejora, dipersilakan. Oke, terima kasih Ibu Okta dan Bu Era yang terlebih dahulu telah menyampaikan materi yang diberikan. Sangat menarik apa yang Ibu-Ibu sampaikan tadi. Mudah-mudahan saya yang terakhir ini, mudah-mudahan bisa mengimbangi lah. Kita sama-sama belajar bagaimana penerapan pembelajaran yang berbasis digital ya. Di mana kita ketahui bahwa di sekolah kita menjadi agen mungkin dalam hal pembaruan dalam penggunaan digital yang sehat tentunya untuk pembelajaran di kelas. Sebelumnya saya izin share screen dulu. Kelihatan Bapak, Bu? Sudah kelihatan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya perkenalkan dulu, saya tadi ada pantun-pantunnya, saat ini mungkin yang terakhir sudah saya tidak ada pantunnya, langsung saja untuk mempersingkat waktu kita pada hari ini. Tidak ada pantunnya Bapak Ibu. Adapun saya akan membagikan diseminasi saya dalam hal pemanfaatan teknologi pembelajaran yang saya lakukan di sekolah dalam pemanfaatan media digital ini. Adapun judul diseminasi pada hari ini adalah penerapan model PJBL pada pembelajaran berdiskusi 2-in-1 bermedia digital. Saya bertugas di SMP Negeri 12 Sungai Penuh, tepatnya di
Kecamatan Kota Baru, Kota Sungai Penuh. Adapun tujuan dan latar belakang dari saya melakukan inovasi ini adalah kita lihat bahwa rendahnya minat belajar siswa. Kita ketahui bahwa yang saya lakukan di sekolah, saya lihat bahwa minat belajar siswa itu sangat rendah dan kurangnya variasi guru dalam mengajar. Dan juga saya lihat bahwa anak itu lebih suka bermain gawai atau HP dalam keseharian. Dan selanjutnya itu di SMP Negeri 12 Sungai Penuh tersedianya sarana mengajar yang memadai dalam hal menggunakan bermedia digital, mana di SMP 12 itu sudah memiliki labor TIK dan jaringan WiFi yang tersedia. Walaupun jaringan WiFi yang tersedia ini adalah masih dalam tahap terbatas atau daerah-daerah tertentu yang memiliki jaringannya. Selanjutnya, tujuan saya melakukan inovasi ini untuk melihat sejauh mana pengaruh pembelajaran berdiferensiasi 2-in-1 bermedia digital untuk meningkatkan keterampilan proses dan hasil belajar siswa. Oke, inovasi yang saya lakukan ini dengan menggunakan sama dengan Ibu Era tadi, Star ya. Sama situasinya seperti apa. Saya lihat situasi di SMP Negeri 12 Sungai Penuh itu adalah siswanya seperti apa. Saya lihat dari segi siswa, bahwa siswa di SMP Negeri 12 Sungai Penuh itu homogen. Artinya siswa di SMP Negeri 12 itu adalah siswa-siswa yang ada di Kecamatan Kota Baru. Tidak ada siswa-siswa yang berasal dari daerah lain. Sehingga siswanya tingkah laku atau sikap siswa itu atau kawan-kawan siswa itu di luar maupun di dalam sekolah itu sama. Sehingga siswanya agak sedikit susah untuk kita atur. Kedua, siswa rata-rata tinggal dengan ibu, sedangkan bapaknya pedagang keliling jarang di rumah. Artinya orang tua, terutama yang laki bapaknya itu berjualan ke daerah-daerah sampai ke Papua, sampai ke provinsi-provinsi daerah timur situ. Sehingga anaknya itu rata-rata itu tinggal dengan ibunya di rumah. Ini mungkin salah satu penyebabnya anak kurang perhatian dari salah satu orang tuanya. Ketiga, guru masih banyak mengajar dengan pola konvensional, ya, menerangkan dengan menggunakan seperti metode ceramah yang kita gunakan sehari-hari, yang sering kita lihat yang digunakan oleh guru. Kedua, kita lihat situasi yang ada, kemampuan anak dalam menggunakan media digital yang memadai. Artinya anak-anak sekarang ini media digital yang kita gunakan itu saya rasa anak-anak sudah yang sudah memahaminya, sudah mahir dalam menggunakan media-media digital yang memadai. Sehingga ini adalah situasi yang harus kita manfaatkan untuk pembelajaran yang kita lakukan. Seperti itu. Yang kedua itu tantangan. Apa yang tantangan yang akan saya hadapi itu? Kemampuan siswa menggunakan aplikasi Quizizz, karena ini hal baru. Karena di sekolah itu saya tanyakan bahwa tidak pernah ada guru yang menggunakan media pembelajaran Quizizz ini. Sehingga siswa-siswa itu Quizizz ini hal yang baru bagi mereka. Sehingga dengan ada tantangan ini mudah-mudahan kita mengajarkan ini anak mampu untuk mengerjakan dengan sebaik mungkin dan bisa melaksanakan nanti dengan bimbingan kita selaku guru. Yang kedua, kemampuan siswa melakukan praktikum di lapangan karena mereka jarang praktikum karena sekolah belum memiliki labor yang permanen. Artinya laboratorium yang permanen itu tidak ada di sekolah. Guru hanya menggunakan labor itu yang tidak permanen, alatnya yang dibawa ke dalam ruangan ataupun anak dibawa keluar. Ya, karena sekolah belum memiliki labor, terutama labor IPA yang dan labor cuma yang ada di sekolah itu hanya labor TIK atau labor komputer. Selanjutnya, kesediaan anak membawa gawai dan jaringan internet yang terkadang Mohon maaf Pak, slide-nya nggak jalan ya. Pak. Udah jalan ya? Sudah. Okay. Sudah. Sudah Bu? Sudah. Oke. Ini sudah Bu ya? Sudah jalan Bu? Kelihatan Bu? Sudah Pak. Oke, lanjutkan. Ya, itu tantangan yang saya hadapi. Selanjutnya, bagaimana aksi? Untuk menghadapi tantangan dan situasi yang ada di sekolah saya,
saya membawakan aksi untuk membuat suatu pola pembelajaran yang mengintegrasikan pembelajaran yang berbasis digital sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah dan aset yang ada di sekolah SMP Negeri 12 Sungai Penuh. Yang saya lakukan pertama itu membuat perencanaan inovasi. Dalam perencanaan ini saya menyediakan alat-alat yang dibutuhkan dalam hal menyediakan keperluan saya ketika saya melakukan inovasi yang akan dilakukan di kelas nanti. Yang pertama saya lakukan itu membuat media pembelajaran. Media pembelajaran yang saya lakukan itu karena saya menggunakan itu untuk presentasinya, untuk memberikan penguatan materinya, itu saya menggunakan media MPI, media multimedia pembelajaran interaktif dengan menggunakan aplikasi Canva yang ada yang kita kuasai. Yang selanjutnya itu PMM, materi-materi tentang yang saya akan berikan, yaitu saya mengambil materi tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Maka saya mengambilnya sebagian materi-materi itu dari aplikasi PMM yang ada tersedia di platform PMM yang kita ada. Setelah saya menyiapkan dan quizzes, saya menyiapkan soal untuk melakukan evaluasi nanti dengan menggunakan quizzes, soal-soal yang akan kita gunakan dalam proses evaluasi di kelas nanti. Setelah membuat perencanaan yang saya lakukan, tentunya kita melaksanakan kegiatan inovasi di kelas. Sebelum melakukan inovasi ini, saya meminta kepada siswa dan menyiapkan siswa itu untuk menyiapkan alat-alat yang akan dibawa untuk keperluan pada saat kegiatan pembelajaran di kelas. Karena pada kegiatan pembelajaran nanti anak melakukan percobaan. Ada 2 kegiatan ini ada pertama itu percobaan tentang perkembangbiakan secara vegetatif alami, dan yang kedua itu perkembangbiakan secara vertikultur. Karena saya melakukan inovasi ini bukan sekali pertemuan, tapi ada beberapa kali pertemuan yang saya lakukan untuk melihat sejauh mana inovasi yang saya lakukan berdampak terhadap keterampilan proses dan hasil belajar siswa. Terakhirnya saya membuat laporan inovasi yang saya lakukan. Dari kegiatan yang saya lakukan terlihat bahwa pada saat kegiatan pembelajaran, anak-anak itu terlihat senang dan aktif dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Di mana dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, pembelajaran itu dibagi ke dalam 2 kelompok besar, yaitu karena saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi, saya melihat gaya belajar siswa. Dari 3 gaya belajar siswa, saya hanya mengambil 2 gaya belajar, yaitu gaya belajar visual dan audio. Dan yang satu gaya belajarnya kinestetik, itu semua siswa melakukan secara bersama-samaan. Tidak ada yang visual ataupun tidak ada yang audio, tapi semua siswa melakukan gaya belajar kinestetik ini. Yang dimaksud dengan pembelajaran berdimensi 2-in-1 itu seperti ini. Yang 2-nya, ya pembelajaran yang 2 itu adalah siswa dibagi ke dalam 2 kelompok. 2 kelompok artinya kelompok besar yang visual dan yang audio. Yang visual kita berikan bacaan baik melalui HP maupun komputer yang ada di sekolah. Dan yang visual itu saya berikan tulisan atau makalah tentang bacaan tentang perkembangbiakan pada pertumbuhan. Pada tumbuhan seperti itu. Di sini selanjutnya setelah melakukan itu, yang uannya itu adalah siswa melakukan proyek atau percobaan tentang perkembangbiakan secara vegetatif alami dan teknologi perkembangbiakan secara vertikultur. Setelah melakukan kegiatan-kegiatan tadi, siswa dibawa untuk ikut merefleksikan apa-apa proses pembelajaran yang telah dilakukan.
Direfleksikan bersama-sama dengan saya guru, saya melakukan refleksi, memberikan penguatan terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan oleh siswa. Setelah melakukan refleksi, kita melakukan evaluasi dengan menggunakan quizzes yang telah disiapkan terlebih dahulu. Yang terakhir, tentunya guru memberikan memberi apresiasi apa-apa yang telah dilakukan oleh siswa terhadap proses yang telah dilakukan. Dari hasil refleksi yang saya lakukan seperti ini, terlihat bahwa siswa belajar dengan cara belajar berdefinisi sesuai dengan gaya belajar sehingga materi lebih mudah dan untuk dapat dipahami, karena memang sesuai dengan gaya belajar siswa masing-masing. Tidak kita paksakan anak itu belajar sesuai keinginan guru pada saat menyampaikan materi. Yang kedua, dengan melakukan praktikum dan percobaan, siswa mengalami langsung proses pembelajaran sehingga pengetahuan dan keterampilan proses siswa dapat terbentuk dengan baik. Karena siswa itu memperoleh bagaimana cara menanam secara vegetatif alami dengan bagaimana menanam teknologi secara permakultur, sehingga kedepannya anak itu memperoleh pengetahuan yang bisa digunakan, dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-harinya nanti. Dan ketiga, dengan evaluasi dengan quizzes, anak lebih termotivasi karena ada kompetisi untuk memperoleh peringkat yang lebih baik dari kegiatan evaluasi. Anak itu berlomba-lomba ingin menjadi yang peringkat pertama dalam kegiatan evaluasi yang dilakukan. Sehingga memang anak itu senang dan bergembira dalam melakukan evaluasi yang dilakukan tanpa ada merasa itu adalah evaluasi untuk melihat nilai dari siswa tersebut. Mungkin itu yang terakhir penutup. Penutupnya, dari keseluruhan bahwa kegiatan pembelajaran yang saya lakukan dengan pendekatan pembelajaran berdimensi ini dapat memberikan dampak terhadap kemampuan dan keterampilan proses siswa, terutama melakukan percobaan dan penggunaan alat bahan. Dari hasil belajar bahwa secara keseluruhan sebesar 84% siswa itu memahami materi teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Demikianlah presentasi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan presentasi ini dapat diterima. Dan ini sebelum saya menutup presentasi saya akan membagikan melihat proses pembelajaran yang saya lakukan selama melakukan inovasi. Saya akan menampilkan video pembelajaran yang saya lakukan. Sebentar Bapak Ibu, videonya.
Oke, kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Ya. Wait, Bon. Ya. Ya. Nanti. Ya. Itu. Tolong kayak ya. Ayah lagi itu. Aku ya. Sebentar. Itu apa? Sebentar, kayak ya. Apa? Ya. Kasih gak ya? Bentar. Iya. Oh, ayah lagi itu aku. Oh. Bilang kayak ayah, Abang Yari pulang. Bang Yari pulang ya? Iya, ya bilang. Halo. Udah, aku bilang. Iya. Bang Yari pulang ya? Ya. Tanya dan bisa. Ya, pada kegiatan ini siswa itu melakukan proses pembelajaran diferensiasinya dengan menggunakan komputer. Anak mempelajari, ada yang mempelajari tentang secara visual dan secara audio gitu, audio dengan visual seperti itu. Nah, setelah anak melakukan proses pembelajaran, mempelajari modul tentang perkembangbiakan secara vegetatif ini, siswa itu melakukan pengerjaan proyek. Proyek ini melakukan percobaan tentang penanaman secara vegetatif alami seperti ini. Ya, ini proses kuisis yang dilakukan oleh siswa dalam hal melakukan evaluasi setelah melakukan percobaan yang diberikan. Ya, kelihatan anak-anak itu sangat semangat ingin mengulangi apa yang dihasilkan. Seperti ini. Ini tanggapan siswa dalam hal penggunaan pembelajaran yang dilakukan. Ya, seperti itu proses pembelajaran yang saya lakukan dalam hal pembelajaran berbasis proyek dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi dengan memanfaatkan media digital yang ada di sekolah. Mungkin apa yang dikatakan yang saya lakukan ini tidak begitu bagus, tetapi ini salah satu usaha saya untuk mengaktifkan proses pembelajaran di kelas agar siswa-siswa yang memiliki kemampuan dalam menggunakan IT ataupun yang bisa menggunakan produk-produk IT ini bisa termotivasi dalam hal proses pembelajaran, dan anak bisa berkolaborasi dalam hal mengerjakan proyek yang mereka kerjakan seperti itu. Itu inovasi yang saya lakukan. Mudah-mudahan inovasi sekecil yang saya lakukan ini dapat menginspirasi bagi kita semua. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke host, kepada moderator. Kepada moderator kami persilakan. Baik, terima kasih warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Kejora dari SMP 12 Sungai Penuh yang sudah berbagi mengenai inovasi yang telah dilakukannya berupa pembelajaran berdiferensiasi 2-in-1 bermedia digital. Masya Allah, penyampaian yang sangat luar biasa dari para narasumber hari ini. Semuanya yaitu tentang inovasi pembelajaran dalam memanfaatkan platform-platform digital. Baik Bapak dan Ibu sekalian, boleh sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya atau yang ingin menambahkan atau yang ingin berbagi, boleh sekali raise hand-nya. Kita minta boleh kepada Bapak dan Ibu. Oke, ada Bapak Wilmariono yang sudah raise hand. Boleh kami persilahkan kepada Bapak Wilmariono untuk waktunya. Selamat pagi Bapak. Baik. Sehat Pak? Ya. Alhamdulillah. Bagaimana suara saya bisa didengar, Bu? Bisa Pak dengan jelas. Boleh Bapak bertanya dengan siapa Pak? Sebelumnya saya ingin terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, Ibu semuanya pada kesempatan baik ini, khusus kepada Bapak Ibu narasumber presenter tadi telah menyampaikan presentasinya dari Bapak Piania dari SMP, kemudian Bu Ella juga dari SMA atau salah tadi ya. Yang Pak Kejora, salam Pak Kejora, masih saya Pak, sama-sama tim yang ketujuh Pak. Ya sebelumnya perkenalkan nama saya Pak Wilmariono, saya guru SD dari Kabupaten Bungku Bapak Ibu. Jadi baik, mungkin langsung saja. Sebenarnya banyak nih yang ingin disampaikan, mungkin seperti tidak lain dari apa yang kita bahas pada hari ini. Apa yang saya sampaikan, yang pertama saya sangat berterima kasih dari ketika pengambil sampaikan tadi bahwa Bapak Ibu yang tergabung di sahabat duta teknologi ya, duta pelajar seperti itu salah. Dari duta, Bu Era, Kejora luar biasa. Menginspirasi pasti sampaikan dalam kegiatan pembelajaran gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi apa namanya, jadi motivasi bagi kami terutama di daerah-daerah pelosok di desa-desa ini, bagaimana mengimplementasikan kegiatan pembelajaran yang berbasis TIK atau teknik gitu. Nah, mungkin ini ada beberapa curhatan yang ingin saya sampaikan terkait dengan bagaimana nih pemanfaatan teknologi atau media digital dalam pembelajaran gitu. Apalagi kami di jenjang SD Bapak Ibu. Ya, tadi yang ditampilkan itu semua jenjang SMP dan SMA gitu. Karena untuk jenjang SD mungkin ya Bapak Ibu yang merasa mengajar di jenjang SD, apalagi sebagai guru kelas, ini boleh dikatakan harus multi talent sekali karena harus mengajar beberapa mata pelajaran dalam satu kelas dan harus menguasai semuanya. Berbeda mungkin yang di jenjang SMP dan SMA, mereka menguasai satu materi bidang studi, bisa menyampaikan dengan berbagai macam metode itu. Terkait dengan kami di SD Bapak Ibu, mungkin sebagai guru di SD harus menguasai berbagai mata pelajaran dengan berbagai model pembelajaran yang akan disampaikan. Nah, kaitannya dengan penggunaan media digital, ini ada beberapa curhatan juga dari kawan-kawan kami guru SD. Mereka merasa bahwa dengan kegiatan pembelajaran menggunakan media digital, ini agak sedikit membebani gitu. Jadi membebaninya seperti ini Bapak Ibu. Seorang guru harus mempersiapkan diri jauh-jauh sebelumnya, baik dari segi perlengkapannya, mungkin harus menguasai atau punya laptop dulu atau punya HP-nya dulu, kemudian harus mempelajari berbagai macam platform media digitalnya gitu. Jadi sebelum mulai pembelajaran ini
guru di SD ini merasa terbebani, rasanya sebelum masuk kelas ini harus menyiapkan berbagai macam perlengkapan, termasuk mungkin harus menyiapkan infocus, slide dan segala macamnya. Gitu. Nah terkait dengan itu, mungkin Bapak Ibu, terutama presenter atau Bapak Ibu lainnya, bisa berbagi pengalaman bagi kami di jenjang SD, kira-kira media-media pembelajaran digital yang seperti apa sih yang bisa disampaikan di jenjang SD gitu. Karena kalau tadi yang disampaikan ada misalnya penggunaan Quizzes, tentu anak-anak kita itu harus punya handphone atau gawai yang bisa digunakan. Sementara di SD jarang sekali yang ada lab komputernya, berbeda di SMP dan SMA gitu. Mungkin itu Bapak Ibu sedikit curhatan dari kami untuk jenjang SD, mungkin bisa berbagi pengalaman terkait bagaimana pemanfaatan media digital dan pembelajaran di jenjang SD. Mungkin itu Bapak Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan pemerintah bisa menjawab saya terima kasih semua tadi terkait dengan pembelajaran media digital. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Wil Mariono yang sudah bersedia untuk curhat di pagi hari ini mengenai kesulitannya di dalam memberikan atau memfasilitasi pembelajaran berbasis TIK pada jenjang SD. Saya singkat lagi pertanyaannya bahwa bagaimana pemanfaatan platform digital pada jenjang SD. Oke, boleh kepada narasumber yang ingin lebih dulu menjawab. Oke. Ya Bu, saya akan jawab Bu. Oke, boleh Pak Kejora, dipersilahkan. Iya, terima kasih. Mohon maaf Pak, suaranya hilang. Pada kesempatan kali ini Pak, saya sedikit menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Wil Mariono tentang bagaimana penerapan pembelajaran berbasis digital ya di SD. Ya, memang kita ketahui bahwa di SD itu kita harus menguasai beberapa mata pelajaran sekaligus karena memang sebagai guru kelas seperti itu. Tetapi kita tidak mengurangi apa yang saya sampaikan bahwa di SMP, di SMA, mungkin pembelajaran berbasis digital ini penerapannya saya rasa sama gitu, tidak ada. Tetapi bagaimana kita mengemas materi itu sesuai dengan tingkatan umur yang ingin kita laksanakan. Kita harus menyesuaikan dengan tingkatan umur dengan media yang kita gunakan dalam pembelajaran sehari-hari. Media yang kita gunakan harus kita sesuaikan dengan umur seperti itu ya. Jangan sampai nanti siswa-siswa mendapatkan konten-konten yang tidak sesuai dengan tingkatan umur siswa tersebut. Pada kenyataannya bahwa sekarang ini di sekolah itu banyak sekali bantuan-bantuan dari kementerian dalam hal pemanfaatan digital, sebetulnya Chromebook ya. Pak, sebelumnya Pak Wil Mariono ada punya dibantu sekolahnya punya Chromebook, Bu, Pak Wil? Belum ada Pak, belum ada kan Pak? Belum ya, ya kalau belum memang kalau ada yang dapat bantuan Chromebook itu Pak Wil. Sekarang kalau misalkan tadi Quizzes, salah satu contoh Quizzes tadi. Ketika Bapak ingin melaksanakan Quizzes karena anak mungkin tidak boleh bawa HP atau ketersediaan HP atau komputer atau HP di sekolah yang tidak ada, kita bisa mengakalinya dengan Quizzes itu ada yang mode kertas Pak Mariono, mode kertas. Kita hanya guru membuat mode kertas, nanti anak cuma tidak megang HP tapi megang kertas. Ya, nanti tinggal anak putar-putar jawabannya. Itu sudah membantu salah satu alternatif penggunaan teknologi. Kita jangan mengharapkan bahwa pembelajaran berbasis teknologi baik digital maupun yang teknologi yang tidak digital, saya rasa kita guru itu harus seinovatif mungkin sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah kita. Kita juga tidak bisa memaksakan kita harus menggunakan teknologi sementara pada sekolah kita itu sarana prasarananya yang belum tersedia, ya tidak mungkin juga kita paksakan. Setidak-tidaknya kita sudah memaksimalkan potensi yang ada di sekolah. Intinya seperti itu Pak, kita
memanfaatkan potensi yang ada pada diri kita, potensi yang ada di sekolah, aset apa yang bisa kita pakai, yang kita gunakan untuk melaksanakan kegiatan berbasis digital. Artinya kita tidak bisa memaksakan, Pak. Kalau kita tidak ada jaringan, anak-anak tidak bisa apa semuanya, ya kita hanya bisa memaksimalkan pembelajaran yang kita lakukan sedemikian rupa dalam pembangunan berbasis digital. Tapi pembelajaran TIK itu bukan hanya pembelajaran berbasis digital saja, tetapi bisa kita dengan peralatan-peralatan yang ada di sekolah yang sederhana yang bisa kita manfaatkan dalam proses pembelajaran di sekolah untuk membuat siswa itu aktif dalam proses pembelajaran. Seperti itu tanggapan saya, Pak, untuk apa yang Bapak sampaikan tadi. Mudah-mudahan bisa sedikit ada teman nanti rekan-rekan yang lain dalam hal pemanfaatan teknologi di dalam atau dalam pembelajaran di kelas SD atau di SD sekolah dasar. Seperti itu, Pak Miliono. Saya kembalikan lagi ke... Baik, terima kasih Pak Kejora. Nah, itulah tadi jawaban dari Pak Kejora. Barangkali Ibu Era ingin menambahkan? Ya. Boleh, baik, silakan. Terima kasih ya Bu Okta ya. Oke, baik. Gini Pak, jadi Pak Will Mariono ya Pak ya. Terima kasih ya Pak ya atas pertanyaannya gitu ya. Saya di sini ingin berbagi pengalaman aja gitu. Kan saya guru SMA gitu, tapi saya juga pernah melihat bagaimana guru-guru SD, bagaimana mereka mengimplementasikan pembelajaran itu dengan menggunakan TIK, Pak. Misalnya gini, kalau seandainya Bapak hanya punya satu laptop di sekolah gitu kan, siswa-siswanya nggak boleh bawa HP itu Pak. Nah, Bapak bisa tampilkan misalnya video pembelajaran atau MPI, tapi hanya di laptop Bapak saja. Contohnya gini, misalnya di kuisis tadi ya, kuisis Bapak tampilkan di depan, nanti siswanya maju satu-satu, mereka milih gitu, seolah-olah mereka kayak layar sentuh gitu. Saya pernah lihat yang seperti itu, layar sentuh, oh benar gitu, seperti itu. Nah, terus kira-kira terbayangkan Pak Will Mariono? Halo Pak Will Mariono. Ya, seperti itu. Terus gini, kalau seandainya tidak ada peralatan TIK, kita bisa ngambil materi misalnya di Canva gitu Pak ya. Ada permainan namanya ular tangga, kita desain di Canva, kemudian kita cetak dalam bentuk banner, nanti kira-kira siswa kita bisa learning by playing Pak, bermain sambil belajar gitu. Nah itu nanti asalnya di Canva juga, tapi dicetak gitu. Jadi saya kira gitu ya Pak ya, inovasi itu tanpa batas Pak. Jadi jangan kita hanya menganggap hanya teknologi laptop komputer, tidak Pak, tapi luas gitu. Gitu aja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Era. Oke, baik yang sudah menambahkan. Nah, di sini saya juga ingin sedikit menambahkan ya Pak Will Mariono, izin untuk sedikit menambahkan bahwa tadi mengatakan repot kayak gitu ya, karena kerjanya 2 kali, harus mempersiapkan, harus prepare jauh-jauh ketika kita harus menerapkan berbasis TIK gitu. Nah, di sini sebenarnya kita sudah banyak nih guru-guru berbagi yang ada di dalam PMM. Kita bisa ambil tuh dari bukti karya, sudah banyak sekali guru-guru yang sudah men-share hasil karya mereka yang bisa kita adopsi, bisa kita gunakan, disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Jadi kita nggak perlu bikin juga bisa, hanya mengadopsi, hanya mengambil dari karya-karya orang lain gitu. Selagi kita tidak menghilangkan sumber yang ada, maka insya Allah semuanya ikhlas, karena memang di situ yang ketika sudah dibagikan itu mereka dengan senang hati untuk diadopsi oleh semua guru yang ada di Indonesia, bahkan di luar Indonesia sendiri. Nah, karena memang inovasi pembelajaran itu berbeda dengan kreativitas gitu. Karena inovasi itu cenderung berbeda dengan kreatif. Kalau misalnya prinsipnya kreatif itu adalah bagaimana bisa menghasilkan, bisa membuat sesuatu yang orang lain tidak pernah pikirkan, orang lain tidak pernah bisa membuatnya, dan kita bisa membuatnya, itu namanya kreatif. Tapi inovasi di sini adalah bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan masalah, karena prinsipnya adalah penyelesaian masalah. Ibaratnya itu nggak ada rotan, akar pun jadi. Jadi kalau misalnya udah ada rotan, ya kita pakai rotannya kayak gitu. Tapi kalau memang nggak ada rotan, baru kita bikin akar. Jangan sudah ada rotan, kita bikin akar lagi gitu. Intinya adalah prinsipnya penyelesaian masalah. Jangan membuat masalah baru. Nah,
Itu bagaimana Pak Wil Mariono? Sudah cukup menjawab ya Pak ya? Ya, terima kasih banyak Bapak sudah bersedia curhat di Ya, pagi alhamdulillah. hari ini. Terima kasih. Iya. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Kejora, Bu Era, Bu Oktaviani untuk berbagi ilmunya bersama kami. Ya, mudah-mudahan nanti bisa menjadi inspirasi bagi kami, motivasi di dalam pelaksanaan pembelajaran. Tentunya mulainya bagaimana kita menuntun anak-anak kita ini bisa belajar dengan bahagia dan menyenangkan seperti itu. Terima kasih atas jawabannya. Amin, makasih Bapak. Baik Bapak Ibu sekalian, boleh masih ada waktu, boleh yang ingin bertanya atau yang ingin menambahkan atau yang ingin berbagi dan berkolaborasi di sini, boleh sekali raise hand-nya. Mohon kepada Bapak dan Ibu untuk raise hand. Proses. Baik, ada Bapak Hadi Sutrisno dari Kota Sungai Penuh. Selamat pagi Bapak Hadi. Selamat pagi. Boleh Pak, disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf tadi saya kebetulan lagi ada tamu, jadi saya tinggalkan sebentar. Akhirnya beberapa kali saya juga keluar gara-gara memang Kota Sungai Penuh ini sinyal nih kadang-kadang ini, apalagi dengan kabut asap ini. Bapak Ibu sekalian, khususnya pemateri pada ini, Pak Wil, kami sama. Oh ya, saya Hadi Sutrisno dari SMA Negeri 5 Sungai Penuh. Saya juga diamanahkan sebagai kepala SMA Negeri Sungai Penuh. Sekarang saya ada di ruangan saya. Jadi Pak Wil, kita sama sebenarnya Pak Wil. Jadi, Iya, Pak. saya sampai sekarang sudah ngajukan Chromebook juga nggak dapat. Tapi ya, itu yang dibilang tadi Bu Oktaviani itu, bahwa kalaupun tidak ada rotan ya akar pun jadilah. Makanya tetap pembelajaran itu tetap kita lakukan. Cuma memang sekali lagi bagaimana motivasi ini yang perlu saya tanyakan juga, bagaimana sih cara memotivasi guru nih supaya bisa dia menerapkan pembelajaran yang berbasis TIK. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga saya tadi melihat beberapa ini dari Pak Kejora, Bu Maya sempat saya lihat, cuma yang Bu Era dengan Bu Oktaviani karena saya ada tamu tadi itu. Terus saya tinggal mungkin layarnya cuma ada di gambar ini saja. Jadi bisa nggak saya minta ininya Bu? Ya Bapak Ibu pemateri mungkin PowerPoint-nya atau skema atau mungkin RPP-nya kalau sudah ada di Merdeka Belajar itu itu juga bisa nanti saya download di situ. Tapi kalau belum ada bisa nggak kirim ke saya sehingga nanti kita bisa motivasi diri dulu supaya bisa ya tidaknya dia ini kan Bang. Memang SMA 5 juga kurang sekali dari peralatan-peralatannya ada. Jadi kita juga berusaha untuk memaksimalkan mungkin hal-hal yang ada, sarana prasarana yang ada di ini kan. Kalau Pak Kejora sering memang ke sekolah saya tuh. Karena kebetulan kami dekat kan. Jadi itu saya juga pernah ke SMP Permata Hati, saya pernah kayaknya. Kalau betul masih di situ Pak Radian atau Pak ini yang sebagai ini. Jadi itu, jadi saya minta berkas-berkas bahan-bahan presentasi dari Bapak Ibu. Terus kemudian ada nggak saran-saran dari Bapak Ibu bagaimana memotivasi guru nih? Termasuk memotivasi saya nih, karena saya udah daftar fasilitator juga karena umurnya sudah lewat, Pak Kejora udah tahu. Jadi bagaimana motivasi kalau kita bikin agak keras juga nggak enak kan? Udah lagi bukan zamannya pakai kekerasan, cuma memotivasi ini supaya bisa ini. Itu saja, saya tunggu bahan-bahan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih kepada Pak Hadi Sutrisno yang sudah mau curhat juga di room kita pada pagi hari ini. Nah, ini tadi ada pertanyaan dari Pak Hadi tentang bagaimana memotivasi guru untuk mau dalam memanfaatkan TIK. Boleh kepada para narasumber, siapa yang mau menyampaikan atau menjawab terlebih dahulu? Pada Bu Era. Atau saya dulu Bu Era. Oh iya, Pak, silakan Pak ya. Oke, boleh Pak Kejora. Iya. Silakan. Iya, terima kasih
Pak Hadi yang telah berkenan dari awal tadi datang masuk ke room pada kesempatan kali ini. Saya sangat mengapresiasi apa yang Bapak lakukan pada hari ini dalam hal meningkatkan motivasi bagi rekan-rekan, terutama pada sekolah yang Bapak pimpin, dalam hal memotivasi dalam mengikuti atau menggunakan media digital ini dalam proses pembelajaran. Ya, terima kasih Pak Hadi. Selanjutnya, saya memang ke tempat Pak Hadi karena kami beda kecamatan ya. Kalau Sungai Penuh itu karena seperti kawah ya, sangat kecil, lingkaran kecil ya, bukan lingkaran besar tapi lingkaran kecil yang sangat mudah diakses kemanapun berada. Memang kita ketahui bahwa kalau untuk memotivasi guru, saya juga pernah juga jadi kepala sekolah lah dulu, pernah jadi kepala sekolah, sekarang jadi guru ya. Memang apapun yang kita lakukan berawal dari niat kita untuk menginginkan seperti apa. Kalau saya sih memberikan contoh ya, kita memberikan contoh terhadap beberapa orang guru atau dengan diri kita bagaimana kita memanfaatkan teknologi dalam hal proses pembelajaran maupun dalam proses sehari-hari. Kalau kita kepala sekolah, kita yang memanfaatkan dulu, sehingga dengan adanya melihat contoh dari kita selaku tauladan, selaku motivator, selaku fasilitator di sekolah itu memberikan contoh-contoh dalam hal pemanfaatan teknologi ini. Ya, mudah-mudahan dengan tergeraknya dan terus kita menghimbau dengan memberikan motivasi, dengan memberikan kegiatan-kegiatan, karena motivasi saja mungkin tidak cukup, mungkin dengan kegiatan, dengan anggaran yang kita gunakan bisa kita manfaatkan, mungkin bisa mengundang narasumber, bisa kita mengadakan peralatan-peralatan yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan kesesuaian dana yang ada di sekolah, karena tidak bisa kita maksakan. Tetapi saya optimis bahwa di sekolah Pak Hadi itu punya potensi-potensi guru-guru yang hebat yang bisa sebagai pionir dalam kegiatan pemanfaatan media digital. Saya tahu Pak, di sekolah Pak Hadi itu ada Bu Eni Zulia Parizam, merupakan sahabat rumah belajar ya, rumah belajar pun ada di situ dulu. Saya yakin dengan beberapa orang mengawalinya sedikit demi sedikit bertahap, maka mungkin suatu saat kita akan bermimpi sekolah kita itu sudah memaksimalkan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran sesuai dengan kemampuan kita sekali. Seperti itu yang saya berikan sedikit apa yang saya lakukan di sekolah saya dulu. Saya menyiapkan sarana teknologi yang ada di sekolah, dari mulai jaringan yang biasanya saya cuma 10 MB di sekolah, kecepatannya saya naikkan jadi 50. Dari tidak adanya WiFi dalam ruangan, saya masukkan jaringan ke dalam ruangan kelas, sampai saya menyiapkan laboratorium komputer yang memadai untuk anak belajar. Sehingga dengan itu mungkin guru-guru melihat itu, sekali-sekali melihat gurunya belajar, termotivasi ya guru rekan-rekan yang lain untuk melakukan proses pembelajaran. Yang penting kita optimis bahwa guru kita mampu dan guru kita bisa untuk belajar, dan terus kita motivasi, kita bimbing dalam hal pemanfaatan teknologi ini. Mungkin itu yang saya lakukan selama saya memimpin suatu sekolah. Saya menyiapkan sarana-sarana dan memotivasi guru. Saya undang narasumber-narasumber yang kompeten tentang media yang akan kita gunakan. Seperti itu Pak Hadi sebagai masukannya. Mudah-mudahan saya tidak mengajari, tetapi saya menyampaikan apa yang saya lakukan di sekolah saya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Kejora yang sudah menjawab pertanyaan dari Pak Hadi tentang bagaimana memotivasi guru, yaitu caranya dengan mulai dari diri sendiri. Oke, Bu Era mau menambahkan? Baik, ya, terima kasih pertanyaannya Pak Hadi. Saya juga dari Sungai Penuh Pak, tapi merantau kerjanya di Sarolangun gitu. Aslinya Sungai Penuh. Jadi gini Pak, kalau bagi saya gitu ya, peran seorang kepala sekolah itu sangat menentukan gitu Pak. Jadi kalau Bapak sebagai kepala sekolah pasti itu menentukan bagaimana terjadinya kegiatan pembelajaran. Seandainya semua guru diajak untuk menggunakan IT dalam pembelajaran. Tapi kalau saya sebagai guru gitu, yang bisa saya lakukan hanyalah mempelajari, belajar gitu, terus menerapkan di kelas, kemudian mengajak guru-guru
guru lain perkara mereka misalnya tidak mau menggunakan, masih tetap bertahan dengan proses pembelajaran yang konvensional, yaitu gimana yang kita nggak bisa maksa gitu ya Pak ya. Yang penting kita sudah mengajak gitu aja. Apapun kegiatan, ada pembaharuan, ada inovasi, kita tetap ajak gitu Pak. Gitu aja. Kalau saya sebagai guru Pak. Gitu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih kepada Bu Era sudah menambahkan bahwa Bu Era selaku guru itu hanya bisa belajar dan mengajak teman-teman. Izinkan saya sedikit menambahkan ya Pak Hadi mengenai pertanyaan dari Pak Hadi tadi, bagaimana memotivasi guru untuk memanfaatkan TIK. Nah, kalau dari saya sendiri, dari pengalaman saya sendiri, itu saya dulu juga menganggap bahwa penggunaan platform teknologi itu ribet gitu. Menyusahkan gitu. Kenapa ada mindset seperti itu? Karena saya berpikir, karena mindset saya duluan kayak gitu. Mindsetnya adalah sulit, malas kayak gitu kan. Akan tetapi ketika saya mulai sadar, enggak, karena kebutuhan peserta didik juga dan kebutuhan saya sendiri juga, akhirnya saya belajar dan akhirnya saya menikmati penggunaan platform teknologi tadi dalam pembelajaran itu sangat memudahkan. Mungkin bisa dengan cara seperti yang dikatakan oleh Pak Kejora tadi, mengundang narasumber yang berkompetensi dalam bidang tersebut, sehingga mengajak guru-guru itu mengubah mindsetnya terlebih dahulu bahwa platform teknologi itu bukan untuk menyusahkan, bukan untuk mempersulit, akan tetapi sebaliknya, ketika kita bisa mengaplikasikannya itu tuh sangat memudahkan. Nah, kita tawarkan kemudahan-kemudahan tadi sehingga ketika mereka sudah mengenal, mereka sudah paham bahwa oh iya ini sangat memudahkan, mungkin memang sulit di awal, akan tetapi nanti akan mudah dalam pengaplikasiannya kayak gitu. Itu bisa membuat menggerakkan guru-guru itu untuk mau memanfaatkan platform teknologi. Nah, jadi memang benar tadi juga kata Pak Kejora bahwa kita mulai dari diri kita sendiri, kita sampaikan kepada mereka, kita berikan contoh bahwa ini loh platform teknologi itu sangat-sangat memudahkan dalam memfasilitasi pembelajaran dan peserta didik senang dengan adanya pembelajaran tersebut, sehingga insya Allah nanti mereka lambat-lambat laun akan ikut serta dalam menguatkan ekosistem digital pendidikan. Begitu Pak Hadi. Bagaimana Pak Hadi? Sudah cukup menjawab? Terima kasih banyak ya Bu Era, Bu Oktaviani, Pak Kejora. Kalau Bu Era Sungai Penuhnya di mana? Saya di Sungai Penuh juga di rumah istri kami Sungai Penuh. Saya kenal kok sama Bapak suaminya Ibu Wita. Masya Allah. Ini malah silaturahim ya Pak ya jadinya. Saya di Sungai Jernih Pak. Sungai Jernih masih satu lurah lah ya dengan kita. Baik, terima kasih banyak. Terus nanti saya tunggu ya permintaan saya yang pertama tadi ya. Siap Pak Hadi, terima kasih. Kita coba mana yang bisa diterapkan di SMA 5 ya Pak Kejora ya. Dari beberapa yang disampaikan tadi. Walaupun mohon maaf saya tidak ikut semua tadi. Kebetulan ada tamu tadi mendadak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Hadi Sutrisno. Baik, masih ada waktu. Kita 1 menit lagi. 1 menit. Mau satu pertanyaan lagi atau sudah Bu? Pak, bagaimana? Gimana Pak Kejora? Kita coba tawarkan. Kalau masih ada yang mau bertanya, ya tawarkan kita dulu. Coba tawarkan terlebih dahulu. Kepada Bapak dan Ibu, boleh kita beri kepada satu orang lagi, barangkali ada yang ingin bertanya. Boleh raise hand aja, Bapak dan Ibu. Oke. Sepertinya tidak ada. Atau testimoni kalau ada. Iya. Atau sejenis testimoni setelah mengikuti webinar kali ini, mungkin barangkali mau memberikan testimoninya Bapak dan Ibu, boleh raise hand Bapak dan Ibu. Oke, sepertinya sudah tidak ada lagi. Kayaknya udah pada paham ini.
Insya Allah Iya. guru-guru hebat Sudah. semua di sini. Udah keren-keren semua, Bu. Masya Allah, terima kasih Bu Maisaro, Ibu Maisaro yang jauh lebih keren. Oke, baik. Semuanya keren-keren, semuanya menginspirasi, semuanya top-top. Terima kasih Bu Maisaro sudah memberikan testimoninya. Semoga bisa membawa manfaat karena memang sebaik-baiknya Amin. manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, amin. Baik Bapak dan Ibu, jika memang tidak ada lagi pertanyaan, saya mau kasih pantun dulu nih sebelum kita tutup ya Bapak Ibu ya. Karena saya sudah siapin pantun. Oke, bantu cakepnya ya Bapak Ibu ya. Ya. Ya, Cakep. Belum. 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 Ayam berkokok di pagi hari. cakep. Oke. Mari bersama menyambut pagi. Cakep. Kami tutup webinar ini. Oke. Semoga nanti berjumpa lagi. Mantap. Alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada Ibu yang sudah mau dan sudah bersedia untuk join di webinar kali ini. Webinar Ikan Semah, Inovasi dan Kolaborasi Praktik Baik Pembelajaran Saralangun dengan Merangin dan Sungai Penuh. Semoga bisa membawa manfaat, membawa dampak yang positif, dan kita terus bersama-sama, terus berinovasi untuk bisa memberikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Saya selaku MC, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kehilafan, sesungguhnya datang dari saya, kepada Allah saya mohon maghfirah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, tapi mohon maaf Bapak Ibu, saya lupa ambil dokumentasi sebentar. Oh iya. Ya, Kan, Bu Okta. boleh ya. Bu, absen masih banyak yang belum ngisi. Oh iya, Oh, iya. mohon Bapak dan Ibu boleh masukkan absen di link pada kolom komentar. Saya Oke, sudah Bu Era kebetulan. boleh dibantu ambil dokumentasi Bu Era? Oke, sebentar. Iya, siap. Ya. Sepertinya Oke. belum open kamera semuanya. Iya, mohon Oke, open kamera Bapak dan Ibu. Kelihatan. Iya, Masya Allah. Open kamera Bapak dan Ibu. Terima kasih Oh, juga sebentar. kepada para sahabat teknologi nih sudah meramaikan juga yang sudah hadir pada Iya, pagi hari terima ini. kasih Bu Maisaro, Bu Ibu, Ana. Masih background yang lama. Gak apa-apa Ibu. Sate bakar ya. Cocok Oke, Bu, siap. lawan ikan semah Bu. Sate bakar lawan ikan semah, makan bareng kita. Makan Iya. bareng. Kenyang. Siap, kita siap Oke, Bu Era? bentar. 1, 2, 3. 1, 2. Oke, kita ini boleh Merdeka Belajar. Woi, saya nggak bisa nih. Oh iya, nggak Iya, apa-apa, iya, nggak iya. apa. Oke, makasih Oke. Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, boleh yang mau live. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah mau hadir di room kami, Masya Allah. Saya izin ya Bapak Ibu sekalian. Izin, karena maaf ya, Bu. ada ini. Ya, Saya Iya. Pak Hadi, Pak Maisaro. Semoga bisa silaturahim tatap Bu muka Lisa. langsung ya Bu, Bapak. Amin. Amin. Hmm.